melakukan penusukan hingga akhirnya kedua orang tuanya mengalami luka tusuk di bagian tubuhnya seperti itu rekan D. Oke, lalu Hanggara berdasarkan informasi dan juga pantauan Anda, bagaimana kondisi kedua orang tua dari anak Panas di Maroko, pesennya es jeruk Maroko. Jeju, kalau di Jeju harus main ke kebun Jeju Orange. Cobain dong, minum Nutrisari, bantu penuhi 100% kebutuhan vitamin C. Minum Nutrisari. Atau ayahnya yang mengalami luka tusuk di bagian kepala bagian kanan, kemudian di dada dan di lengan. Sedangkan ibunya hanya mengalami luka tusuk di bagian tubuh sehingga pada saat itu langsung dilarikan ke tempat. Namun dengan kondisi luka yang cukup parah sehingga dirujuk langsung ke rumah sakit Dr. Muhammad Sen. Terkait kejadian ini, apakah ada langkah yang diambil pihak kepolisian, Hanggara? Ketika insiden ini terjadi sekitar pukul 8, Kapolsek Karangpenang mendapatkan informasi dari warga sehingga langsung menjauh ke lokasi. Dan pada saat itu pelaku untuk apa menghabiskan begitu banyak energi untuk menjadi seorang trader? Ketika semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi Binomo yang nyaman, warna putih, sehingga pengamanan minimum deposit hanya $10 dan banyak materi pelatihan untuk membantu Anda mengerti memahami trading. Binomo untuk trading yang adil. Agar pelaku diri menyerahkan diri, namun ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal making stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal akan dibawa ke akan diantar. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Baik, terima kasih. Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah kita menuju Jambi Tribuners. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbekan atau apa. Langgun melakukan tindakan asusila terhadap anak yang kriteria. bawah umur. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak di situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang ada Rifani Halim yang jadi sudah gitu ya, ya saya baca ya Pak, pernah baca Kak. Halo Rifani, jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Sebenarnya kronologi ya kalau seorang ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal making stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan dari sulit. korban tersebut. Saya ini menurut saya ini dari memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Adiknya tersebut. Nah, kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah korban hadis tersebut langsung mendatangi berpuasa atau di 6 hari Syawal kemudian itu diamankan oleh kepolisian. Oke, apa kabar Bang sempat didatangi oleh keluarga korban yang tadi ya? Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah kan dia. Nah, dari waktu kejadian tersebut, kakak korban mendatangi tersangka bersama jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Warga lainnya, stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin dimasak oleh warga pikirnya tidak di situ kali ya, Beruntung tapi kalau di sebagian warga lainnya Korea juga Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang Halo koran. Rifani. oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca ya Pak, pernah baca Kak. Korban Jadi lain kalau saya jadi yang tanggal itu udah bersyukur banget. korban si anak ini atau dijadikan sebagai oleh pelaku ini.
Terima kasih Oke, Anda masih Gandia. menyaksikan Menurut live update. keterangan Kita dari menuju informasi Kasreskrim berikutnya. Polres Rawamangun, Angin kencang menurut beserta dari hujan deras melanda penyelidikan Kabupaten pihaknya Tulang Bawang mengatakan bahwa Provinsi ada Lampung. korban-korban Akibatnya sebanyak lainnya, 6 namun pohon dan sebuah kepada reklame korban yang yang berada di kemarin pada kompleks saat perkantoran tertangkap Pemkab tersebut itu roboh. baru satu kali Angin terjadi, yang datang sedangkan ketika hujan korban deras lainnya itu disertai gemuruh lebih dan dari sempat satu membuat orang dan warga berkali-kali ketakutan. sudah Detail dilakukan informasinya hal akan yang tidak senonoh disampaikan tersebut oleh ya. rekan wartawan kami dari Tribun Terima kasih Lampung. Ada rekan Endra Rifani Halim Zulkarnain. untuk informasi Jadi Anda sudah dari bergabung Sarolangun bersama kami. Selamat Halo, rekan bertugas kembali. Halo rekan Dea, Kita selamat akan siang kembali selesai jeda Tribuners. sejenak. Tribuners Endra, tetaplah di bisa live Anda update. ceritakan bagaimana apakah robohnya reklame dan 6 pohon ini ya? Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, Ya, saya udah rekan Dea dan saudara Tribuners. Sebenarnya aku nggak ngerasain Jadi penangkapan kemarin atau penggerebekan atau apa ketika turun hujan karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. dengan petir. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya pak, tuh kan pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Jadi anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ribut karena ada Ya kalau bahwa ada ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penanganannya akan sulit. Dok, saya menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kemarin sempat terjadi Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berada tepat berpuasa di 6 hari Syawal yang merupakan jalan nasional dengan jalan kabupaten yang menuju Pemkab pusat perkantoran Pemkab Pulau Bawang. Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah bukan jalan kemudian sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apa dan warga karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. di badan jalan. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas ya dulunya tukang koran. angin. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya pak, tuh kan pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penanganannya akan sulit. batang kayu jatuh. Dok, saya menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah Beralih ke hadis Sulawesi Barat, bahwa hujan deras mengguyur berpuasa sejumlah wilayah di di Kabupaten 6 hari Mamuju, Syawal Kecamatan Kalitu. Akibatnya sejumlah wilayah pun terendam banjir. Selama dan Desa Kabolu. Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Tapi detailnya terkait kejadian sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apa kawan dari Tribun Soba. karena gini loh, yang posisinya aku Kriteria. ya. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya pak, tuh kan pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai Sulawesi Barat
Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju informasi berikutnya. Angin kencang disertai hujan deras melanda Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Akibatnya sebanyak 6 pohon dan sebuah reklame yang berada di kompleks perkantoran Pemkab roboh. Angin yang datang ketika hujan deras itu disertai gemuruh dan sempat membuat warga ketakutan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung, ada Endra Zulkarnain yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Endra. Halo rekan Dea, 3 desa selamat siang Tribuners. Akibat Endra, aliran bisa Anda sungai yang ceritakan meluap bagaimana kronologi robohnya reklame dan 6 pohon ini ya yang diakibatkan oleh angin kencang di Menggala, Kabupaten terganggu Tulang Bawang. dengan adanya banjir yang melanda ini sehingga beberapa kendaraan motor yang melintas itu mogok dan rumah warga pun dimasuki air. 17 Jumat sore itu Lalu bagaimana? angin kencang Apakah sudah ada disertai respons dengan dari petir pemerintah terkait adanya seketika banjir di Mamuju ini? Kemudian suara gemuruh Ya, rekan Dea dan Tribuners merobohkan 6 pohon dan 1 reklame yang dari tertampang pantauan di kami di perempatan lapangan lampu hari merah ini hari Sabtu di pertigaan tepatnya di jalan lintas ibu timur kota Mamuju dan ini jalan poros Kabupaten tim Lampung yang diturunkan Tulang Bawang. oleh Pemkab Jadi Mamuju ketika setelah yang hujan dipimpin reda, langsung oleh warga kepala ribut dinas beserta ribut camat karena dan ada informasi para bahwa lurah ada pohon menyisir tumbang sebanyak aliran 6 sungai yang pohon dan menyebabkan 1 reklame. banjir di dalam kota Oleh Mamuju seketika ini yang itu oleh merupakan ibu petugas kota Polres provinsi Tulang Bawang Sulawesi Barat. langsung Tadi mengambil dari alih hasil situasi pantauan dengan kami ada baru 5 memblokade titik yang beberapa sementara titik jalan didata untuk yang evakuasi merupakan reklame yang tumbang dari ke badan jalan. hasil Demikian sementara rekan yang Dea. didapatkan itu Oke. Lalu berdasarkan adanya pantauan drainase yang Anda, buruk apa dampak dan dari peristiwa juga ini? Endra. aliran sungai yang Ya, dangkal kemarin sempat yang terjadi banyaknya sampah sedikit dari masyarakat yang kemacetan arus lalu membuang lintas di karena kanal maupun posisi reklame area yang tumbang sungai ini itu berada sendiri. tepat di Demikian, pertigaan jalan pertemuan baik. antara jalan Tribuners, lintas tadi rekan timur yang Hablu merupakan juga jalan sudah sempat nasional dengan mendapatkan keterangan jalan dari Kepala kabupaten yang Dinas menuju PU Mamuju Pemkab Basit berikut. Kami pusat tampilkan perkantoran selengkapnya. Pemkab Tulang Bawang di Menggala. Kemudian oleh tugas Satlantas dibuka di jalan, kemudian dilakukan evakuasi oleh petugas BPBD dan warga, dibantu dengan warga untuk memindahkan reklame yang menghadang tepat di badan jalan. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Endra juga sempat mewawancarai Darsani, salah seorang warga di TKP kejadian robohnya pohon dan juga reklame ini. Berikut kami tampilkan Siapa saja selengkapnya ini untuk yang Anda. turun, Kak? Yang turun jelas angin ya, angin kencang, hujannya lebat, ya, jadi dia dengan secara tiba-tiba langsung ini jatuh roboh ya. Ya, Ini terganggu ya jalan. cukup lumayan, makanya kebanyakan masyarakat kayak bantu kendaraan supaya bisa berjalan dengan lancar. Ini informasinya ada kejadian lain ya. Setelah itu Kak langkahnya Menurut informasi ada di Pemda ada 2 batang kayu jatuh. Ada 2 batang kayu. Ya, cuman untuk kebenarannya saya sendiri juga belum melihat di sana. Tapi informasinya sudah jelas ada 2-3 orang yang secara demikian. Beralih ke Sulawesi Barat, akan kembali selesai jeda berikut sejumlah wilayah di Kabupaten Mamuju hingga wilayah Sumatera Maluku. Akibatnya sejumlah Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya debit air mencapai 1 meter masuk ke dalam permukiman warga. Untuk mengetahui lebih detailnya terkait kejadian bencana banjir ini, kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirannya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya, itu kan pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bonobo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap bahaya itu basah. Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penatasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil, tergenang banjir
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu beberapa titik ini apa kabar Bang Arif di sini untuk strategi? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti melintas itu sebenarnya aku udah ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apa karena gini loh lalu bagaimana apakah sudah jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya, betul kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi panggilan itu udah bersyukur banget. Anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Yang buruk dan Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Membuang di kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu berikut kami tampilkan selengkapnya. Apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun karena gini loh posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya, betul kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi panggilan itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, kami akan kembali selesai jeda berikut dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal. Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Kali ya, tapi stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang si anak ini dijadikan sebagai tersangka. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara hujan dan tidak hujan. Ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
berpuasa kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal. Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbekan atau apa. Penyuntikan vaksinasi bagi masyarakat terus dilakukan beberapa kabupaten. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirannya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang disampaikan rekan wartawan kami dari gitu ya. ada yang baca ya. terhubung Jadi kalau saya jadi Halo, rekan bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Berdasarkan pantauan Anda, Ya kalau berapa banyak jumlah ini kita bicara yang di luar kasus Bongo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk vaksinasi akan mudah. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu dari total penduduk kopi yang mencapai 500 jiwa dia. Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. akan tercapai pada akhir tahun 2020. Aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbekan atau apa juga oleh bupati karena juga posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirannya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas ya, dulunya tukang koran. Gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya itu dewasa. Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk vaksinasi dengan cepat dan maksimal. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. 20% vaksinasi. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal Selatan hanya Mandairu dengan sistem keroyokan. Setiap desa, partai politik. Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Dengan sistem jemput bola. Aku nggak ngerasain penangkapan atau Lalu penggerbekan apakah ada imbauan dari bupati sendiri untuk masyarakat agar Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirannya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas ya, dulunya tukang koran. Gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu kan, pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu dewasa. Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk vaksinasi akan mudah. Tempat-tempat vaksinasi. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Lakukan serentak. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal terkait vaksinasi di OJT.
Kalau sejauh ini udah berapa persen Pak gitu? Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribunnews. Kita menuju ke informasi berikutnya. Penyuntikan vaksinasi bagi masyarakat terus dilakukan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini guna menambah kekebalan tubuh dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Pemkab akan menggerakkan segala komponen yang ada di pemerintahan serta kepolisian dan TNI untuk percepatan vaksinasi. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Sumsel, ada Winando Da Vinci yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Winando. Ya, selamat siang dia. Berdasarkan pantauan Anda, bisa diinformasikan berapa banyak jumlah masyarakat Kabupaten Oki yang sudah divaksin, Winando? Ya dia, untuk sejauh ini menjelang akhir tahun 2021 ini pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Dinas Kesehatan dan Polres maupun TNI telah melakukan vaksinasi di hampir 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Oki. Untuk pencapaiannya sendiri dia menurut keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Oki, Iwan Setiawan, bahwa sejauh ini vaksinasi telah mencapai 165.465 jiwa atau 25% dari total penduduk Oki yang mencapai 577.000 jiwa dia. Ya. Lalu apakah diinformasikan menuju ke Sultra Tribuners Abdul Musawir akan tercapai pada menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau DPP oleh Bupati dan pemerintah periode 2021 hingga 2023. Hasil pemilihan dibacakan oleh Ketua Panitia Pemilih Dian Iswanto pada sidang pleno Muktamar IMM ke-19 di salah satu hotel di Kendari pada Sabtu 23 Oktober hari ini. Selain pemilihan ketua, juga dilakukan pemilihan pematur Muktamar IMM ke-19 dari 49 pematur terpilihlah 12 pematur. Dan selengkapnya Tribunnews akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun News Sultra, ada Amelda Devi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Amelda. Dan dengan bertambahnya 220.000 bisa Anda gambarkan jiwa, tadi berdasarkan pantauan Anda suasana saat pemilihan Ketua Umum DPP IMM pada Muktamar IMM ke-19 di Kendari ini? Menurut keterangan Bupati sendiri, untuk melakukan vaksinasi dengan cepat dan maksimal, pihaknya telah melibatkan TNI dan Polri, di mana masing-masing mendapatkan jatah 20% vaksinasi. Dan target perharinya yaitu 5.000 jiwa jika ingin menyentuh angka 20% hingga Desember mendatang. Dan sistem ini telah dilakukan juga oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Kamandero dengan sistem keroyokan, yaitu menyasar ke setiap Pleno 4 ini sudah dimulai sejak Jumat kemarin, pemerintah 22 Oktober 2021 dimulai pada malam hari dan sempat terjadi keributan. Lalu apakah ada imbauan dari Bupati di malam harinya masyarakat agar proses yang belum melakukan pemilihan vaksinasi ini untuk ketua umum dan formatur sempat terhambat dan dilanjutkan tadi pagi sekiranya pukul 9 baru selesai hasil voting mengimbau kepada seluruh masyarakat hingga dari hasil voting tersebut mengikuti vaksinasi jika ada vaksinasi seperti di Musawir Yahya maupun terpilih di sebagai ketua umum DPP IMM untuk periode 2021 hingga 2023 ini ya. Mengimbau berapa total suara yang diperebutkan oleh para calon ketua umum dan formatur ini? Bukan melihat hari ini kita sehat atau tidaknya, jadi tapi total dengan suara vaksinasi ini bisa yang berada yang punya hak suara dalam pemilihan ketua umum maupun formatur ini sebanyak 451 ya. 451 suara ini berasal dari 34 provinsi, di mana satu provinsi terdiri dari beberapa cabang. Itu berbeda-beda tiap provinsi dia. Ada yang satu provinsi cabangnya 2 bahkan hingga 20 lebih. Dari cabang-cabang itu diwakili satu suara, kemudian ditambah dengan lengkap dari DPD Haji Iskandar terkait vaksinasi di Oki. Total dari 34 provinsi adalah 451 suara. Namun untuk pemilihan kali ini sebanyak 11 suara tidak melakukan pemilihan dan 440 suara melakukan pemilihan. Dan dihasilkan pula Abdul Musawir Yahya memperoleh 338 suara, sedangkan
Huda Prayoga mendapatkan 102 suara. Selanjutnya untuk pemilihan formatur itu dari 49 formatur dipilih 12 formatur, jadi sekitar 455 suara yang melakukan pemilihan langsung memilih 12 formatur, sehingga 12 formatur inilah yang terpilih dari 49, seperti itu ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun News Sultra Amelda Devi untuk laporan Anda dari Kendari. Selamat bertugas kembali. Sehingga apa yang kita harapkan kita capai per hari. Kita menuju Provinsi Sumatera Selatan, Tribuners, Kabupaten Penunggal Abar, Lembaga Ilir atau Bali. Himbauannya ke masyarakat, himbauannya kepada masyarakat bahwa vaksin ini penting, bukan melihat kita sekarang ini sehat ataupun tidak sehat. Secara keseluruhan ada 37 orang peserta dinyatakan lolos sebagai calon kepala desa. Menariknya, dari 36 calon kades pria yang mengikuti pesta demokrasi di desa ini, ada satu calon kades dari kaum perempuan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Sriwijaya Pos, Regan, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Regan. Kita menuju ke Sultra Tribuners. Abdul Musa jabarkan Regan siapa dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah calon DPP perempuan satu-satunya di Pilkada serentak di Kabupaten Palimendatang. Hasil pemilihan dibacakan oleh Ketua Panitia Pemilih Dian Iswanto pada sidang pleno Muktamar IMM ke-19 di salah satu hotel di Kendari pada Sabtu 23 Oktober hari ini. Selain pemilihan ketua, juga dilakukan pemilihan formatur Muktamar IMM ke-19. Dari 49 formatur terpilihlah 12 formatur. Dan selengkapnya terus akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun News Sultra, ada Amelda Devi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Amelda. 27 tahun. Halo Dea. Dia bisa Anda gambarkan tadi berdasarkan pantauan Anda suasana saat pemilihan Ketua Umum DPP IMM pada Muktamar IMM ke-19 di Kendari ini? Penukal Utara. Iya, baik Dea. Jadi untuk kegiatan apa sebenarnya motivasi dari calon kades perempuan ini hingga mengikuti kades, bisa Anda jelaskan sedikit dan berakhir hari ini. Pembukaan pada tanggal 21 hari Kamis lalu, kemudian dilanjutkan dengan sidang-sidang pleno mulai dari sidang pleno 1 hingga pleno 4. Nah, untuk pemilihan Ketua Umum DPP IMM ini diumumkan pada saat pleno terakhir setelah pemilihan, dan pleno 4 ini sudah dimulai sejak Jumat kemarin 22 Oktober 2021 dimulai pada malam hari, dan sempat terjadi keributan sedikit di malam harinya ya, sehingga proses pemilihan Ketua Umum dan formatur sempat terhambat. Dan dilanjutkan tadi pagi, sekiranya pukul 9 baru selesai hasil voting dinilai. Dari hasil voting tersebut, maka Abdul Musawir Yahya terpilih sebagai Ketua Umum DPP IMM untuk periode 2021 hingga 2023 ini dia. Berapa total suara yang diperebutkan oleh para calon Ketua Umum dan formatur ini? Amelda. Menurut dia juga ya, baik deh. Jadi total suara tidak terbatas yang berada yang punya hak suara dalam pemilihan Ketua Umum maupun formatur ini sebanyak 451. Lalu untuk tahapan dan syarat suara ini berasal dari 34 provinsi, di mana satu provinsi terdiri dari beberapa cabang. Baik, itu berbeda-beda tiap provinsi dia. Ada yang satu provinsi cabangnya 2 bahkan hingga 20 lebih. Desa ini dari cabang-cabang itu diwakili satu suara, kemudian ditambah dengan dari DPD 2 suara, sehingga contohnya total dari 34 provinsi adalah 451 suara. Namun untuk pemilihan kali ini sebanyak 11 suara tidak melakukan pemilihan dan 440 suara melakukan pemilihan. Dan dihasilkan pula Abdul Musawir Yahya memperoleh 338 suara, sedangkan Huda Prayoga mendapatkan 102 suara. Selanjutnya untuk pemilihan formatur itu dari 49 formatur dipilih 12 formatur, jadi 455 suara yang melakukan pemilihan langsung memilih 12 formatur.
Sehingga 12 prematur inilah yang terdiri dari 49 seperti itu ya. Untuk menyampaikan terima kasih rekan jurnalis Tribun News Sultra Amelda Devi untuk laporan Anda dari Kendari. Selamat bertugas lalu kembali. Kemudian terkait pengamanan, kita menuju Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Penunggal Abab, Lematayir atau Bali akan menggelar pemilihan kepala desa serentak di 12 desa yang tersebar di 5 kecamatan pada Rabu 27 Oktober mendatang. Total keseluruhan ini juga masih di tengah pandemi COVID-19 sebagai bagaimana untuk penerapan protokol kesehatan dari 36 calon kades pria yang mengikuti pesta demokrasi di desa ini. Ada satu calon kades dari kaum perempuan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Sriwijaya Post, Regan, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Regan. Tidak terjadi kerumunan kan ya. Bisa Anda jabarkan Regan siapa dan dari mana saja calon kades dari mana maksud kami calon kades perempuan satu-satunya di pilkades serentak di Kabupaten Pali mendatang, sehingga baik pihak penyelenggara maupun Satgas Covid 19 Kabupaten Pali sendiri bahwa menyebar Kabupaten Pali akan menggelar hal-hal yang pilkades serentak kerumunan dan menyediakan masker maupun hand sanitizer juga menyebar personil di tiap-tiap seluruhnya 12 pos desa di 5 kecamatan. Dari yang biasanya calon ini ada hanya 1 TPS calon kepala desa, TPS di desa ini menjadi diperbanyak, bahkan ada satu desa itu ada terdapat TPS karena perempuan untuk menghindari yang penyebaran terbilang energi 19 muda berusia 27 tahun. Tribuners, rekan Regan juga sudah sempat mewawancarai calon kades satu-satunya perempuan di Pali, Maria SMSI. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Motivasinya untuk mencalonkan. Lalu apa sebenarnya motivasi dari calon kades perempuan ini hingga mengikuti pilkades? Bisa Anda jelaskan sedikit mungkin visi misinya? Bahwa generasi muda itu bisa untuk dijadikan pemimpin. Motivasi yang bersangkutan Maria yang merupakan satu-satunya calon kades perempuan di Kabupaten Pali pada pilkades serentak mendatang, bahwa berdasarkan penuturannya ia ingin membuktikan bahwa kaum milenial harus berani berkompetisi dengan dibuktikan ikut mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan kepala desa. Kemudian kita seluruh masyarakat lah. Secara umum sama seperti calon lainnya, dia ingin membawa desanya ke arah yang lebih baik ke depan. Nah, dengan visi misi yang dia soroti di bidang pendidikan, seperti nantinya direncanakan apabila dia terpilih, berdasarkan penuturannya ia akan buat kursus bahasa Inggris gratis dan kursus komputer, karena menjadi perhatiannya ada sektor pendidikan. Nah, dengan itu menurut dia juga karena sekolah non formal tidak terbatas usia, baik muda, dewasa maupun orang tua. Demikian ya. Oke, lalu untuk tahapan dan syarat untuk bisa menjadi calon kades ini apa saja, Regan? Dan bagaimana juga nanti terkait pengamanan pilkades serentak di Pali? Baik, terima kasih rekan Dea. Tahapan dari Sumatera Selatan kita beralih ke Papua. Tim sepak bola Cerebral Palsy National Paralympic Committee Papua optimis bisa meraih medali emas di ajang Peparnas ke contohnya 16 Papua. Ada event nasional bagi atlet difabel ini tinggal menghitung hari akan digelar di Bumi Cendrawasih itu. Berbagai persiapan tengah dilakukan, salah satunya dari tim sepak bola Provinsi Papua. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapannya, kini sudah bergabung bersama kami ada rekan wartawan Tribun Papua, Henry Grewa Patara, yang akan memberikan informasi lengkapnya. Halo rekan Henry. Ya, halo, selamat sore rekan Dea dan juga Tribuners. Sejauh ini bagaimana persiapan dari tim sepak bola CP Papua ini? Bisa Anda informasikan, Henry? Nantinya. Oke, terima kasih rekan Dea. Dapat saya informasikan atau dapat saya laporkan kepada Tribuners bahwa dari hasil wawancara bersama sang kapten tim sepak bola Peparnas 16 ini, dia menjelaskan bahwa mereka sudah siap 100% dan lalu kemudian siap tampilkan yang terbaik untuk Provinsi Papua, lebih tepatnya pada Peparnas 16. Sementara ini pihak Polres Pali sendiri lalu bisa disebutkan sebenarnya berapa nantinya provinsi di Indonesia yang akan terlibat di cabur sepak bola CP?
disebar di Ya 12 rekan dia, desa untuk Kuparnas tersebut. ini akan dipersandingkan 12 cabur yang mana pada Aturan ini juga sepak bola masih CP di tengah ini terdapat 4 pandemi provinsi yang COVID-19 ya, Regan. akan Bagaimana ikut, untuk yakni ada penerapan Jawa protokol Barat, Jawa kesehatan Timur, saat Aceh, dan Pilkades tuan rumah Rabu provinsi mendatang? Papua. Begitu rekan dia. Baik, Dea. Untuk targetnya dari tim sepak bola CP Papua terkait bagaimana? status zona wilayah, Ya, untuk Kabupaten target Pali dari sendiri sudah tim sepak saat bola ini CP berada di Papua, level mereka menjelaskan 3 bahwa di karena zona main oranye, di provinsi Papua sehingga dan sebagai tuan rumah pasti sangat menargetkan diwanti-wanti emas. tidak Begitu rekan terjadi dia. kerumunan, mengingat Baik. Tribuners tadi juga jika, rekan Hendrik status sudah berhasil wilayah mendapatkan keterangan dari meningkatnya di level Kapten 4, tim sepak bola Papua, Albert kemungkinan Novian. Berikut pilkada kami serentak tampilkan akan selengkapnya. kembali diundur, Pada laga sehingga awal nanti ini pihak bagaimana? penyelenggara maupun tim Satgas Covid 19 Kabupaten Pali sendiri menyebar untuk mencegah hal-hal yang kerumunan dan untuk menyediakan masker maupun hand sanitizer juga berlatih personil di tiap-tiap pos di 12 desa tersebut dari yang biasanya pos hanya Berarti satu ini ada TPS, berapa teman-teman yang di dua TPS di desa ini menjadi diperbanyak, bahkan ada satu desa itu ada terdapat 4 TPS karena dari daerah apa saja Kapten? Dari Kabupaten Jayapura. Baik, Tribuners, rekan Regan juga sudah sempat mewawancarai calon kades satu-satunya perempuan di Pali, Maria SMSI. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Sampai sekarang jatuh Motivasinya untuk belum ada jatuh tapi yang pasti Kapten dengan teman-teman sepak bola CP Papua nih yakin memberikan yang terbaik ya? Yakin. Oke. Untuk saat ini ada kendala-kendala yang Kapten dan teman-teman alami? Takut untuk berpolitik. Dihadapi. Kita membangun. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik lainnya. Seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Genit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan dari Sumatera Selatan kita beralih ke Papua, Tribuners. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal 16 Papua. Event nasional bagi atlet Papua ini tinggal menghitung hari akan digelar. Kalau saya sendiri sebagai persiapan tengah 37 ini yang semalam baru mulai, yang dirasakan di Papua. Dan untuk mengetahui bagaimana aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun kami, ada rekan wartawan posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Ya saya baca itu tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya Barat, Jawa memang Timur, tidak Aceh, dan tuan rumah provinsi Papua. Begitu rekan dia. Kembali di live update dari informasi berikutnya datang dari Kalpara.
Komunitas untuk Trail target Adventure dari Bulungan tim atau sepak bola Kita sepak Bulungan bola, mengadakan mereka kegiatan menjelaskan pelatihan bahwa bersama karena Fun main Trail di Provinsi Birau Papua dan sebagai tuan 2021. rumah pasti Wakil Bupati menargetkan Bulungan, emas. Ingkong Begitu rekan Ella, dia. hadir dalam kegiatan ini didampingi Viewers, oleh tadi Ketua juga Panitia rekan Kita Hendrik Bulungan, sudah Insinyur berhasil Hairul. mendapatkan Kegiatan ini keterangan masih dari masuk Kapten dalam tim rangkaian sepak acara bola peringatan Papua, Hari Jadi Albert Kabupaten Kahfian. Berikut Bulungan kami tampilkan selengkapnya. ke-61 dan Tanjung Selor Pada awal nanti ini bagaimana? ke-231. Dan untuk mengetahui lebih Kami detailnya terkait sudah siap. acara ini sudah bergabung bersama Laga kami ada pembukaan. rekan wartawan dari Tribun Kita optimis Kaltara, medali emas. Georgi Setara Silalahi yang akan Untuk menyampaikan teman-teman informasi sendiri, lengkapnya. Halo Georgi. Sudah berlatih berapa lama, Kapten? Halo, Sudah 1 tahun rekan dia, selamat 6 siang. bulan lebih. Iya, Bukan 6 bulan, Georgi, berdasarkan pantauan Berarti Anda ini tadi ada bisa Anda berapa informasikan teman-teman yang siapa saja Ada pejabat yang ikut dalam rangkaian pemain. acara trail Mas tersebut. Tuma ini Masing-masing direkrut Baik, dari rekan dia, selamat siang. dari daerah apa saja, Pada Kapten? hari ini Dari rangkaian Kabupaten acara Jayapura, bertajuk latihan bersama Biak, Fun Trail Birau 2021 diikuti oleh Wakil Bupati Oh, Winasari. Ingkong Ala dan Ketua Untuk lawan Pelaksana pertama nanti Kapten dong, latihan apa ya? Fun Sudah Trail dijadwal? Birau Sampai ini sampai sekarang yaitu jadwal belum. Insinyur Khairul selaku Oh, juga belum ada Kepala Dinas jadwal ya. PU Tapi yang Bulungan. pasti Kapten dengan teman-teman sepak bola CP Papua nih yakin berikan yang terbaik ya. Pukul 7.30 pagi tadi Oke. yang Untuk saat ini juga ada para kendala-kendala yang peserta Kapten dan memadati teman-teman halaman alami. kantor Bupati Bulungan. Sampai Sementara saat ini itu terada. Pak Bupati Dihadapi. Bulungan Syarwani berhalangan dikarenakan Viewers, kami masih ada akan melaksanakan menyajikan kegiatan informasi pertemuan di menarik Jakarta. lainnya. Seusai jeda Rekan berikut, dia. tetaplah di live update. Oke, lalu berapa totalnya jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini dan dari mana? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang kemarin baru mulai, saya udah mengikuti rangkaian Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan apa-apa. Karena gitu, juga dari kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Timur. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini Untuk mungkin rutenya berdasarkan pantauan pikirnya Anda, tidak ke situ kemana kali saja ya. Tapi mereka? kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu kan, pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Tapi lebih mengutamakan anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. beliau menyampaikan Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya, tentang hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. dan 16. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. dapat menjadi sarana untuk Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, saya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal Kalimantan Timur itu dan juga Kutai Timur. Kembali ke studio rekan dia. Terima kasih rekan. Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, yang saya dirasakan udah Kapten Bintang. Kita menuju ke Lampung. Sebenarnya aku nggak ngerasain Jadi penangkapan kecelakaan atau di Jalan penggerebekan apa-apa. Sumatera atau Celingsung, tepatnya Karena di gitu, depan posisinya aku kriteria. dua. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas ya, dulunya dan tukang kabar koran. selengkapnya. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Bisa Anda informasikan Ya, kalau kronologi ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya, tentang hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Keterangan saksi. Dok, saya ini menurut saya memang tidak melaju dari arah Bakaweni kembali di live update. Informasi berikutnya datang dari Kaltara. Komunitas Trail Adventure Bulungan atau Kita Bulungan mengadakan kegiatan dari pelatihan arah bersama Tugu Raden Fun Inten Trail menuju ke Birau kota 2021.
Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala hadir dalam kegiatan ini didampingi oleh Ketua Panitia Kita Bulungan, Insinyur Hairul. Kegiatan ini masih masuk dalam rangkaian acara peringatan Hari Jadi Kabupaten Bulungan ke-61 dan Tanjung Selor ke-231. Dan untuk mengetahui lebih detailnya terkait acara ini sudah bergabung bersama kami ada rekan wartawan dari Tribun Kaltara, Georgie Setara Silalahi yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo Georgie. Dia untuk mengetahui, untuk mengasih tahu kalau misalnya supir truk tersebut sudah Georgie, berdasarkan pantauan Anda tadi bisa informasikan siapa saja pejabat yang ikut dalam rangkaian acara menyerahkan diri ke unit Laka Lantas Polres Lampung Selatan. Baik, itu rekan dia, selamat siang. Lalu bagaimana dengan keadaan dari pengendara motor itu? Latihan bersama Fun Trail Birau 2021. Diikuti oleh kondisi pengendara motor tersebut meninggal dunia di TKP karena pengendara motor tersebut mengalami luka cukup parah di bagian kepala, ada robek sedikit di bagian kepala. Lalu pengendara motor tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda untuk menjalani visum luar. Begitu rekan. Oke, lalu tadi Domi Anda sebutkan bahwa supir truk yang terlibat kecelakaan ini juga menyerahkan diri ya ke kantor kepolisian. Lalu bagaimana penanganannya dari pihak kepolisian sejauh ini? Lalu berapa totalnya jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini dan dari mana saja mereka? Masih dalam penyelidikan. Baik, supir tersebut sudah diamankan di unit Laka Lantas Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangannya untuk mengetahui kronologi dan juga dari penyebab Berau Kalimantan Timur juga baik. ada. Tribuners tadi rekan Domi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kanit Laka Lantas Polres Lampung Selatan. Berikut kami tampilkan untuk rutenya berdasarkan pantauan Anda kemana saja mereka. Baik rekan dia, terima kasih. Seperti yang disampaikan sambutan Wakil Bupati Ingkong Ala, yaitu Bupati Bulungan, kegiatan ini bukan ajang kompetisi, tapi lebih mengutamakan kebersamaan, dan juga beliau menyampaikan rangkaian acara tadi start melalui kantor Bupati, tentunya rutenya ke arah Jalan Meranti, lalu ke Gunung Seriang, lanjut ke Jalan Jelarai, masuk ke Tengkapak, kemudian kilometer 9, lalu ke finish terakhirnya kilometer 12 dan 16. Dan juga Ingkong Ala berharap melalui kegiatan trail adventure ini dapat menjadi sarana untuk mengenalkan medan atau wilayah Bulungan kepada komunitas trail di Indonesia maupun Kaltara, dan juga tetangga Berau, yaitu Kalimantan Timur dan juga Kutai Timur. Kembali ke studio rekan Dea. Terima kasih. Baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Kaltara, Georgie Silalahi untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Untuk kendaraan sendiri kita amankan. Kita menuju ke Lampung Tribuners. Terjadi kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum, tepatnya di depan harimau Sumatera kembali muncul di kawasan perkebunan warga melibatkan kendaraan kecamatan yang belum diketahui identitas pengendaranya dengan pengendara motor kemunculan seekor harimau tersebut sempat terekam oleh warga sekitar. Dalam video berdurasi 13 detik, harimau itu terlihat hari ini berjalan santai di kawasan perkebunan warga. Selengkapnya akan disampaikan rekan disampaikan dari wartawan ada Taufik Zas yang kini sudah ada Domi bersama kami. Yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Domi. Halo rekan Dea. Bisa Anda informasikan detail sudah ada terjadinya kecelakaan antara sepeda motor dengan dalam hal ini BKSDA untuk menghalau harimau Sumatera ini agar tidak lagi berkeliaran di dekat perkampungan warga. Polres Lampung Selatan, dan di belakang saya ini terima kasih adalah upaya penghalangan yang dilakukan oleh tim BKSDA, yaitu dengan cara menurut keterangan saksi yang dibantu oleh pawang harimau, yaitu Pak Sarkawi, melaju dari arah Sarkawi Sabri ini menuju melalui pendekatan kearifan lokal lewat doa-doa. Selain itu juga pengendara sepeda motor sebelumnya dari arah dilakukan pengusiran dengan cara melepaskan marcon. Jadi kecelakaan itu untuk kondisi terakhir saat ini berdasarkan pantauan Anda di Pakungan Timur ini pasca penampilan harimau Sumatera yang berkeliaran itu bagaimana? Terima kasih untuk kondisi terakhir pasca penampakan harimau tersebut.
Lalu dia berjalan seperti biasa. Sekitar untuk sementara dikurangi sampai keadaan betul-betul kembali stabil. Ojek yang Oke, demikian. menyampari dia. Lalu ini untuk apakah mengetahui, baru untuk pertama mengasih kali tahu ini kalau atau misalnya, bagaimana? Sudah berapa kali sopir penampakan truk harimau tersebut ini terjadi di wilayah Aceh terlibat Selatan? kecelakaan. Lalu Untuk penampakan sopir harimau ini tersebut, sendiri sudah 3 segera kali. Dalam tahun menyerahkan diri ke 2001 unit ini laka sudah lantas 3 Polres kali. Selatan. Begitu Yang kan, ya? pertama juga Oke, pernah lalu konflik bagaimana dengan keadaan harimau dari Sumatera dengan pengendara motor warga itu? Durian Kawa, Kecamatan Kulit Ya, Timur. baik rekan dia. Kejadian itu Kondisi sangat pengendara meresahkan motor warga tersebut karena meninggal selain dunia berkeliaran di di TKP. kawasan perkampungan Karena, warga yang tak jauh pengendara dari motor tersebut mengalami pemukiman penduduk, luka harimau tersebut cukup juga parah. sudah Di memangsa bagian kepala 2 ada ekor robek sapi milik sedikit, warga di waktu bagian itu. kepala. Kemudian Lalu pengendara motor tersebut 3 sudah harimau dibawa juga ke 3 Rumah harimau Sakit Umum Sumatera Daerah juga sempat ditemukan Bokazar mati di Kalianda desa untuk Ibabah, Kecamatan menjalani Beke, visum luar. Begitu, Kabupaten rekan. Aceh Oke, Selatan. lalu Ketiga tadi harimau Domi Anda tersebut sebutkan bahwa diduga supir truk yang terkena terlibat perangkap kecelakaan babi. ini juga Dan menyerahkan diri ya kasusnya ke saat ini kantor dalam proses kepolisian. Lalu penyidikan. bagaimana Dan penanganannya ini dari pihak merupakan kepolisian kejadian sejauh yang ini? ketiga penampakan Baik harimau rekan dia, di sejauh ini desa sopir tersebut di masih dalam Bakungan Timur. penyelidikan. Demikian, saudara rekan dia. Sopir tersebut sudah Baik, diamankan di terima unit kasih laka lantas rekan Taufik Zas Polres melaporkan Lampung dari Selatan Aceh. untuk Selamat dimintai bertugas keterangannya kembali. untuk mengetahui ke kronologi Kita dan beralih juga ke informasi berikutnya. Pelaku penyebab perampokan kecelakaan dan tersebut. Begitu penganiayaan rekan di ya. PT Manado Manica. Tribuners tadi rekan Domi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kanit Polda Sulut. Identitas pelaku diketahui dari hasil penyelidikan rekaman CCTV. Pelaku bernama Jimmy GF alias JGF berusia 60 tahun, merupakan warga Bahu Manado. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Fistel Mukuan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Fistel. Sebelah kiri. Setelah itu dibawa ke rumah sakit Bokbazar Kalianda. Halo rekan Fistel. Dugaan sementara bisa mendengar kami di studio? Silakan ini, apakah sopirnya lalai atau seperti apa? Untuk sementara ini kita masih dalam penyelidikan. Untuk pengemudi dengan truk khusus sudah kita amankan, baru sebatas kita minta keterangan. Untuk korban sendiri, rekan Fistel, untuk korban dan sepeda motor, ya meninggal dunia. Iya, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi awal kejadian penganiayaan ini? Luka-luka, kalau berdasarkan kita lihat di rumah sakit sama di TKP, kepalanya luka robek di bagian kepala. Fistel? Untuk kendaraan sendiri, ya, halo rekan dia. Ya, Fistel, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi perampokan disertai penganiayaan ini? Seekor harimau Sumatera kembali muncul di kawasan perkebunan warga Desa Simpang, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Kemunculan seekor harimau tersebut sempat terekam oleh warga sekitar. Dalam video berdurasi 13 detik, harimau itu terlihat berjalan santai di kawasan perkebunan warga. Selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Sambius, ada Taufik Zas yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Taufik. Langsung melakukan interogasi. Taufik, apakah sudah ada tanggapan dari pihak terkait dalam hal ini BKSDA untuk menghalau harimau Sumatera ini agar tidak lagi berkeliaran di dekat perkampungan warga? Laki-laki yang berpakaian hitam. Oke, terima kasih rekan Dea. Dan langsung upaya menganiaya penghalangan yang dilakukan oleh tim BKSDA yaitu dengan cara pemilik pengusiran yang dibantu oleh pawang harimau yaitu Pak Sarkawi Sabri melalui pendekatan kearifan lokal lewat doa-doa. Selain itu juga tim Resmo Polres sebelumnya juga dilakukan pengusiran dengan cara melepaskan masker. Demikian, saudara dia. Untuk kondisi terakhir saat ini, berdasarkan pantauan Anda di Bakongan Timur ini, pasca penampakan harimau Sumatera yang berkeliaran itu, bagaimana? Berhasil diamankan oleh Oke, terima kasih untuk kondisi terakhir pasca penampakan harimau tersebut. Penangkapan ini dilakukan dan juga setelah ditangkap, diketahui apa motif pelaku sementara dikurangi sampai keadaan betul-betul kembali stabil. Penangkapan pelaku dilakukan di rumahnya sendiri. Lalu ini apakah baru pertama kali ini atau bagaimana? Sudah berapa kali penampakan harimau ini terjadi di wilayah Aceh Selatan? Dia memohon maaf untuk penampakan harimau ini sendiri sudah 3 kali. Dalam tahun 2001 ini sudah 3 kali.
Yang pertama juga pernah konflik dari surat harimau Sumatera dengan warga Durian Kawa, Kecamatan Kuala Timur. Kejadian itu sangat meresahkan warga karena selain berkeliaran di kawasan perkampungan warga yang tak jauh dari pemukiman penduduk, harimau tersebut juga sudah memangsa 2 ekor sapi milik warga waktu itu. Kemudian 3 harimau Sumatera juga sempat ditemukan mati di desa Ibabah, Kecamatan Beke, Kabupaten Aceh Selatan. Ketiga harimau tersebut diduga terkena perangkap babi dan kasusnya saat ini dalam proses penyidikan. Dan ini merupakan kejadian yang ketiga penampakan harimau di desa di Bakungan Timur. Demikian sudah rekan dia. Baik, terima kasih rekan Taufizas melaporkan dari Aceh. Selamat bertugas kembali. Dia ingin menggantung diri, Kita beralih ke informasi berikutnya. Pelaku perampokan dan penganiayaan di PT Manado Manicens di Bahu, Manado, Sulawesi Utara berhasil diciduk Polda Sulut. Identitas pelaku diketahui dari lalu setelah ditemukan juga surat wasiat itu yang pelaku bernama Jimmy oleh pelaku ini. Bagaimana dengan keadaan keluarga pelaku merupakan warga Bahu, Manado. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Fistel Bukuan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Fistel. Dia melakukan hal ini, keluarga istrinya bersama anaknya berada di Mako Polresta Manado. Namun istrinya sebagaimana dari hasil pantauan kami, bisa mendengar kami di studio. Wajahnya memerah sambil menangis, sehingga ada beberapa saudaranya memberikan hiburan kepada istrinya karena memang terlihat sangat jelas terasa sedih. Dan dari keluarga kakak dari istri pelaku, dia mengaku sangat prihatin dengan kejadian ini, saudaranya ini. Bisa Anda informasikan bagaimana kronologi awal kejadian penganiayaan ini? Dan dari hasil pantauan kami di lokasi TKP saat ini rekan dia sepi dan sudah dipasang polis lain oleh pihak kepolisian. Dan untuk korban saat ini masih di rumah sakit Prof. Kando sementara dirawat, tapi untuk keluarga korban tidak mau. Bisa Anda informasikan bagaimana kronologi perampokan disertai penganiayaan ini terjadi? Baik, terima kasih jurnalis Tribun Manado, Fistel Bukuan untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah kepolisian mendapatkan laporan dari warga bahwa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan live update selanjutnya di seluruh kanal media Tribun Network. Lantaran masih di tengah pandemi, kami masih terus mengingatkan kepada Anda Tribuners untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Demita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sehingga mereka melihat CCTV, dan dari CCTV ini memang sangat jelas terlihat seorang pria laki-laki yang berpakaian hitam langsung masuk dan langsung menganiaya korban yang juga sebagai pemilik Manicens ini. Nah, setelah mendapatkan bucket ini dari Polda Sulut dan Polresta Manado, baik dari tim Maleo Polda Sulut, tim Resmo Polresta Manado, dan tim Resmo Polsek Malalayang langsung mengerahkan kemampuan mereka untuk mencari pelaku. Nah, tidak lebih dari 10 jam pelaku sudah berhasil diamankan oleh kepolisian. Demikian, Dea. Ya, Fistel, lalu di mana penangkapan ini dilakukan dan juga setelah ditangkap diketahui apa motif pelaku ini melakukan hal itu? Ya, penangkapan pelaku dilakukan di rumahnya sendiri. Ya, menariknya dia sebelum penangkapan ternyata pelaku sementara menulis surat wasiat. Dia memohon maaf kepada istrinya, anak-anak dan cucunya bahwa ia telah melakukan hal-hal yang memang sangat melanggar. Sehingga menurut dari surat wasiat yang dia tulis, yang kami dapatkan, dia sudah menulis mohon maaf karena dia telah menjual 1 eskavator, telah menjual mobil dam, telah menggadaikan beberapa kendaraan, dan itu semua dia pakai untuk judi online dan tidak dipakainya sebagaimana mestinya.
sehingga karena terlilit hutang dan apalagi ia mau membayar uang karena pelaku ini sebagai kontraktor, karena dia terlilit hutang ingin membayar pekerjanya sehingga dia melakukan hal ini. Tapi tadi ketika kami wawancarai, menurutnya dia sangat khilaf dan dia memohon maaf karena awalnya menurut pelaku dia hanya ingin menukar uang di money change itu, namun setelah masuk entah kenapa menurutnya langsung terpikir melakukan pencurian dan dia tidak sengaja. Nah, dari surat wasiat yang dia tulis, dia ingin menggantung diri, tapi sebelum dia melakukan hal itu menggantung diri, tim Maleo Satgasus Polda Sulut sudah menggerebek pelaku di rumahnya. Demikian dia. Ya, Vista, lalu setelah ditemukan juga surat wasiat itu ya yang ditulis oleh pelaku ini, bagaimana dengan keadaan keluarga pelaku sekarang? Ya, keluarga pelaku saat ini karena pelaku ada di Polresta Manado masih sementara diselidiki motifnya sampai dia melakukan hal ini. Keluarga istrinya bersama anaknya berada di Mako Polresta Manado. Namun istrinya sebagaimana dari hasil pantauan kami, wajahnya memerah sambil menangis, sehingga ada beberapa saudaranya memberikan hiburan kepada istrinya karena memang terlihat sangat jelas terasa sedih. Dan dari keluarga kakak dari istri pelaku, dia mengaku sangat prihatin dengan kejadian yang menimpa ini, saudaranya ini. Mereka tidak berpikir sehingga saudara mereka bisa melakukan hal ini. Dan dari hasil pantauan kami di lokasi TKP saat ini rekan dia sepi dan sudah dipasang polis lain oleh pihak kepolisian. Dan untuk korban saat ini masih di rumah sakit Prof. Kando sementara dirawat, tapi untuk keluarga korban tidak mau untuk ditemui media. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Manado, Vestel Mukuan untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan live update selanjutnya di seluruh kanal media Tribun Network. Lantaran masih di tengah pandemi, kami masih terus mengingatkan kepada Anda Tribuners untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!